Jah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya pokok NW, pokoknya pokok NW, pokoknya pokok NW. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa al-zalimin. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfal wa ayyid nahdatal watan fil alamin bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfal wa ayyid nahdatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfal wa ayyid nahdatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat siaran Syekh Hibzur Rahman, yang terhormat para masyaikhul ma'had, yang terhormat Dewan Mustasyar PBNB, yang terhormat pimpinan organisasi Nahdlatul Wathon dari tingkat Dewan Mustasyar sampai nanti Kak Ranting dan anggota yang sempat hadir pada siang hari ini, yang terhormat para tamu undangan, para wali santri, mutaharijin, mutaharijat, dan tulab talibat yang baru, yang berbahagia. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik, hidayah, inayah, dan ridhonya, sehingga pada pagi hari ini kita berkesempatan menyelenggarakan dan menghadiri acara Al-Rikrul Khawliyah ke-50 atau setengah abad Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur. Mudah-mudahan kehadiran kita ini tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta semoga doa ayahanda Al-Maghfurah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang mendoakan kita pada setiap awal pengajian beliau agar masuk surga berhisab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan terus tercurahkan keharibaan junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan pengikut beliau ila yaumiddin. Dan semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di hari kemudian. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, syukur alhamdulillah amal usaha Nahdlatul Wathon yang bercikal bakal dari Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NWDI yang didirikan oleh ayahanda Al-Maghfurah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terus tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, dan kini Nahdlatul Wathon telah tersebar di 20 provinsi di Nusantara. Pesatnya perkembangan amal usaha Nahdlatul Wathon tidak terlepas dari keberadaan Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah sebagai lembaga khusus
dalam organisasi Nahdlatul Wathon sebagai pencetak kader-kader Nahdlatul Wathon. Ayahanda Al-Maghfurah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sangat menyadari pentingnya lembaga khusus tempat mencetak kader. Oleh karena itu, pada tahun 1995 didirikan Ma'had Lil Banin dan pada tahun 1974 didirikan Ma'had Lil Banat. Selama hayat Al-Maghfurah, Ma'had berada di bawah kendali dan bimbingan beliau secara langsung. Dalam pengelolaan Ma'had sebagai lembaga kaderisasi perjuangan, Al-Maghfurah telah banyak mentradisikan nilai-nilai untuk mencetak kader yang militan yang harus terus kita lestarikan, kita kaji dan renungkan agar dalam mengelola Ma'had kita tidak salah arah. Pada tahun ini, alhamdulillah, tulab talibat baru Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon semakin meningkat, yaitu mencapai 785 orang pada penerimaan tulab talibat gelombang pertama. Ini tentunya berkat keramat pendirinya dan keberhasilan pimpinannya. Salah satu tradisi itu adalah bahwa pada setiap penerimaan tulab baru, maka wali tulab harus ikhlas menyerahkan putra-putrinya untuk dibina sesuai dengan keinginan Al-Maghfurah Maulana Syekh dengan ungkapan tiang nyerah mayung sebungkul. Ini berarti bahwa para tulab harus tunduk dan taat pada seluruh aturan di Ma'had, karena para tulab telah menjadi murid pendiri Ma'had, yaitu ayahanda Al-Maghfurah Maulana Syekh. Memang secara lahiriah para tulab tidak lagi bertemu dengan pendiri Ma'had, tetapi ilmu yang para tulab terima selama belajar di Ma'had bersumber dari ilmu pendiri Ma'had. Belajar di Ma'had harus didasari dengan motivasi untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah tidak mungkin akan diperoleh bila para tulab tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh pendiri Ma'had. Hadirin yang kami muliakan, selain itu kita juga harus menghayati tradisi-tradisi yang diterapkan oleh Al-Maghfurah Maulana Syekh dalam mengelola Ma'had, termasuk dalam penerimaan masyaikh. Masyaikh Ma'had bukan semata-mata dilihat dari kemampuan intelektual, akademis, dan kecerdasannya, tetapi yang lebih penting adalah akhlak, penghargaannya terhadap guru, dan pemahamannya terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Wathon. Lebih-lebih pada saat ini, pemahaman akan hal itu menjadi semakin penting. Oleh karena itu, kepada segenap masyaikh dan tulab Ma'had sangat perlu memperhatikan dan merenungkan kembali segala wasiat Maulana Syekh yang mana beliau sebagai pendiri, perancang, dan pemilik Ma'had. Lebih-lebih apa yang diwasiatkan oleh beliau dari hari Sabtu tanggal 5 Oktober 1997 kepada 5 orang masyaikh Ma'had, yakni Tuan Guru Haji Muhammad Ruslan Zain, Tuan Guru Haji Mahmud Yasin, Tuan Guru Haji Lalu Anas, Tuan Guru Haji Zaini Abrahan Al-SC, dan Tuan Guru Haji Zain Tahir Azhari. Pada kelima masyaikh ini, pendiri Ma'had menyampaikan wasiat lisan, yakni 1. Pelihara Ma'had, 2. Teruskan perjuangan NW, 3. Apa saja yang kamu kerjakan, musyawarahkan dahulu dengan Siti Raihan. Hadirin yang kami hormati, poin pertama dari wasiat
pendiri Mahat bahwa kita diminta untuk menjaga Mahat. Kita diminta untuk menjaga, bukan untuk membuat Mahat. Bilang menjaga artinya melestarikan tradisi dan kebiasaan yang ada di Mahat, yang pada akhirnya terwujudlah tujuan didirikannya Mahat, yakni sebagai laboratorium kader Nahdlatul Wathon. Ini berarti bahwa Mahat hanya satu, yakni Mahat yang didirikan oleh ayahanda Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Untuk itu kita harus menjaga Mahat agar tetap berada pada garis yang diinginkan oleh pendiri Mahat, ayahanda Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Hadirin yang kami hormati, poin kedua dalam wasiat ini bahwa pendiri Mahat meminta kita selalu murid-murid beliau untuk meneruskan perjuangan NW. Meneruskan perjuangan NW juga berarti menjaga NW dari tindakan-tindakan orang yang ingin memecah belah kekompakan jamaah NW dan menghambat pengembangan amal usaha Nahdlatul Wathon. Menjaga NW supaya tetap berada pada garis yang ditegaskan oleh pendiri NW. Nggih? Nggih, jadi marak bahasan Amit Mahat tadi, jadi menjaga Mahat, menjaga NW itu kan menjaga maling ini enggak, segala macam gerak-geriknya itu yang harus dijaga supaya seperti pekayunan Maulana Syekh. Apalagi NW nggih. Nggih. NW ini kan sejak meninggalnya Maulana Syekh pendirinya, kita sudah tahu, nggih. Nggih. Dan anakku ya. Nggih. Kita sudah tahu. Jadi kalau kita sudah tahu, itu harus kita jaga. Karena kita tidak bisa jaga, kita jaga tetapi tidak seperti pekayunan Maulana Syekh, ya tidak bisa yang saja menjaga. Seperti tadi, Amit merintah, Amit bicara tapi di bawah tidak bicara. Pengurus NW harus bicara, Masyaikh Tuan Guru harus bicara ke bawah. Tidak bisa sekedar ngeraos. Seluruh kita, nggih, seluruh kita kompak untuk bersatu untuk menjaga NW. Baru tidak akan ada, itu pasti ada. Cuman kalau ada tidak terlalu parah. Nggih. Dan anakku ya. Nggih. Ngerti? Kalau anak ada, ini wasiat Maulana Syekh. Ya? Oh nanti Tuan Guru Zaini bagikan, dia beramal nanti wasiat Maulana Syekh, buku wasiatnya. Kalau anak ada memang setia, tentulah saya turut dan bersedia menegakkan NW ciptaan ayahda bersama menolak iblis yang nyata. Nggak bisa Umi Rehana menghalau iblis yang nyata. Iblis itu harus dihalau dari bawah sampai atas. Ngerti? Karena ini kan organisasi ya, organisasi jadi skopnya banyak. Apalagi sekarang ini sudah sampai provinsi lain, ya, nggak bisa satu orang. Kita harus serempak. Sama dengan pilkada disebut tadi, tidak bisa. Kenapa orang berhasil? Karena serempak dia. Jadi tidak ada gunanya langgih tapi tidak serempak. Kita harus tahu diri kita sebagai Mahat, kader. Jadi Tuan Guru yang memiliki mengkader-kader Nahdlatul Wathon. Berat tugasnya. Itu sampai gelombangnya masih itu agak tinggi. Nah, dia mengurus kader Nahdlatul Wathon. Mengkader-kader. Ya anakku ya. Anak-anakku kader. Tinggi. Ya anakku ya. Tidak anak ini. Mun tegirang dengar lagu nek jawab pino ngonek-ngonek. Menarik ngaliat kita sudah saya coba. Tetuna dengan tua, lamun terkelek kok dia temele denger ya, ngonek-ngonek paku itu tuh. Nah itu sebabnya jawab ya. Lagi ada wasiat Maulana Syekh. Tadi batan kalau anak ada memang setia. Apakah setia anak-anakku setia? Kita lihat
Ini masih berjalan, ini masih berjalan, ya. Jadi kita lihat, kalau memang setia, darangan dengan dia mungkin kalah dalam segala hal, ya. Kecuali Tuhan menentukan kita kalah. Ninde, memang Tuhan menentukan kita kalah, cuman kita tidak berusaha. Kalau kita berusaha maksimal mungkin, ya. Anak Mahat sekian ratus, tahun ini gelombang pertama 785. Masya Allah, ya, luar biasa. Ini mungkin diperlihatkan sama saya mengenai Mahat, sehingga masyarakat NW ngerti, oh ini Mahat yang benar. Ada maksudnya ini. Kamu 800 ini. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya ya, nah, itu kita lunas kayak nenek doang semuanya. Bisa sampai lebih dari itu ya. Aku baru pesen amin tak kena ya lagu gawe lain. Terutama yang gitu ya, murid juga begitu karena dari atasnya begitu. Itu sebabnya sebagai pimpinan, sebagai masyaikh, sebagai tuan guru di tegang ngenong yang punara pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya. Untuk kompaknya ini mungkin karena dulu Mahat itu dulu minta tolong ya aneh dan pegawaian sampai di pura sama orang tidak berani pergi dia, sampai saya nyuruh aneh ulek wah baru dia pulang. Luar biasa yang dicetak sama saya dulu. Nah sekarang saya harapkan karena Tuan Guru Bajang yang jadi aminnya, mudah-mudahan kita kan berharap saja karena dunia sekarang lain, mudah-mudahan dia bisa menata masyaikhnya sehingga semuanya memang menurut saya itu dalam mengajar itu ini ngajarang umpama ini ngajar nih rende langsung dikembangkan ke NW. Ini bersama saya lain, kumpul masih tuan guru teh muda, apalagi yang tua. Dekku demen sekali, umin jang nih atau apa. Alanjana dia ngurus malam ini kan. Dekku demen sekali tuan guru ini. Dia hanya nyebut NW. Nah, dia nak senang mau saya lah mau disebut NW. Nggak senang. Angkat nedang suruhku jadi ganti aku bahasa itu. Nah, ini jadinya anak-anakku, apalagi anak aku masih muda-muda. Jadi ndak jadi tuan guru nyebut hukum doang. Hukum dan RW. Mau saya marah itu. Apalagi sekarang. Gimana marahnya? NW sudah lahirnya 23, ada yang melahirkan 2014. Itu karena kesalahan kita. Wasiat Maulana penuh kok. Banyak. Segala macam sudah. Tapi kita yang tidak mendengarkan. Siapa kita? Ya para abiturian, ya para orang NW. Kan sebenarnya lalu panggillah siapa nah? Apa perpanggilan saya? Kunci abang. Semua Semarang, bayangkan kedudukan untuk langsung dipanggil. Dulu. Haji Maksum Ahmad baru keluar, itu saya masuk di kamar Morse. Aku mau nyanga lo Maksum, kumbade agar bela inanbi, itu katanya. Karena inanbi doang, bela ya lain. Itu katanya. Selapuna sudah segala lininya di keluarganya, dia yang ditugaskan di tukang wirid, tidak tukang wirid, ditata, diwasiatkan. Ya, ngerti? Lengkap. Dua kalau kita sebut nanti marah orang. Banyak sekali. Mendetil. Diwasiatkan. Makanya kalau ada tuan guru atau murid-murid saya yang tua-tua, yang sudah dekat dengan saya, macam-macam menarek saya. Saya ndek saya sini. Saya heran. Karena dia itu di dekat Maulana saya, berani dia melanggar baiatnya. Berani dia melanggar sumpahnya. Karena semuanya itu yang dulu itu sudah disumpah kok dia sudah.
dia menerima ijazah tarekat hizib Nahdlatul. Bagaimana dia jadi wali? Sudah disumpah tarekatnya, diamalkan, lalu dia melenceng. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Padahal dia orang tua, murid Syekh, tahu naran Quran hadis. Lebih cekat yang arti Quran hadis sih saya. Tapi kenapa dia tidak baca, itu yang maksud. Kenapa dia tidak diartikan? Nah itu. Ya, itu sebabnya saya mengatakan kita semua yang salah. Dengan kesalahan kita berani orang. Coba sedikit yang salah, tidak berani, tidak ada berani. Lengkap dari akte pertama sampai akte 2013 ada, lengkap dari lembaran negara ada. Ya. NWI sudah di Jakarta, di percetakan negara dulu. Begitu siapnya masa sampai hakim begitu baca juga terkejut dia melihat ada lembaran negara, terkejut dia. Dia heran orang agama kan ini tahu kan dengan. Dia tahu. Dia kenapa orang berani karena kita. Selaku padana doang. Padane ning padane ini bapak dia begitu. Maka tiang dia tiang sili. Dia menyalahkan diri tiang. Wasiat notel lengkap. Apa melenya wasiat? Ada. Apa yang situ bingungkan ada wasiatnya. Dari A sampai Z. Ning sudah ada. Tidak ada ketentuan anang. Tidak ada. Apa? Coba itu sebabnya tadi dikatakan mau berdebat. Maka kalau ada orang mengatakan di internet, barunya ada berkembang NW sesudah ini besar. Oh tidak. Zaman saya itu sudah ada perwakilan. Di Sulawesi, di Kalimantan sudah ada perwakilan. Itu yang saya teruskan. Perwakilan yang ada di luar daerah itu saya buat jadi wilayah, saya buat jadi daerah, jadi cabang dan seterusnya. Jadi bukan sekarang mendami malah jemaah anakku jadi menteri, oh harus jadi menteri, jadi umi, bukan, mau selesai. Maka jangan bodoh jadi sarjana, lebih baik tidak usah jadi sarjana seperti Umi Hanum. Sarjana sih bodoh. S1, S2, ini pada bodoh. Dia malah doktor. Ngerti? Iya. Dulu. Moleseh. Dia ada nama Hamzan Wadi, Sulawesi Selatan itu moleseh punya uang. Dan yayasan ngirim dulu dia. Gede Sentana. Lagunya sih pada bani-bani. TPM moleseh kok di sana. Namanya sama Hamzan Wadi. Sudah disiapkan kok. Ya, saya teruskan. Nahdlatul Wathon ciptaan Ayahda. Siapa ini tegasin? Nahdlatul Wathon ciptaan Ayahda. Ku amanatkan kepada Ananda. Ya, diamanatkan ya. Mau diterima? Ya, kalau mau diterima, ingat anak-anak jadi kader Nahdlatul Wathon ya. Kader Nahdlatul Wathon, asal Mahathir ngerti bahwa dia kader, tidak mungkin dia melenceng. Cuma mungkin dia tidak mengerti, harus didengungkan sama amitnya, sama masyaykhnya bahwa kita ini kader Nahdlatul Wathon. Dengan dia ada tertanam di dalam jiwanya kader, tidak mungkin dia melenceng. Insya Allah. Nah, ini dia karena semua yang dijaga Mahathir itu. Padahal biang tahun hidang bacenta. Maka sekarang saya minta Masyaikh Mahathir itu agak memperdalam. Pidato tadi, Amit, pidato saya. Jadi dia ngajar masing-masing ini kader yang diajar. Bukan orang biasa, kader Nahdlatul Wathon yang harus ditekan kaderannya. Ya. Nggih. Enggak mau buat doang. Dia bukan tanda aku. Karena kemampuan dia mengerti itu sebabnya seluruh masyarakat nanti kalau sudah kompak atau bersatu bicara mengenai kader, insya Allah
Yang saya yakin baik-baik kok orang NW, cuma kita yang salah, yang toa. Yang toa artinya pimpinan, ya tuan guru, ya masyaih atau apa nama jabatannya. Nah, termasuk abituran kita. Dia harus bicara di bawah, jangan memilih Hanun saja. Nggak bisa selesai masalah kalau kita tidak serempak dari atas sampai ke bawah menekan. Insya Allah. Maka kasih tahu bapak-bapaknya supaya langsung juga ke bawah. Ini momot, tinduk tidam, momot, beli, pahalana. Ini Nahdlatul Wathon ciptaan ayah dah, ku amanatkan kepada anak dah, dipelihara dan terus dibina dan dikembangkan di Nusantara. Lengkap bersama saya, lengkap. Kita meneruskan saja, bukan membuat ya. Kita disuruh meneruskan, mengembangkan, memelihara, menjaga ya, bukan membuat ya. Azas NW jangan diubah. Mudah-mudahan jangan ada mengubahnya. Sepanjang masa, sepanjang salah. Sunnah jamaah dalam akidah, mazhab Syafi'i dalam syariah. Wajiblah nada banyak bersyukur atas NW-mu dan maju teratur menyebarkan NW, ilmu dan amal mabrur secara terang, secara jujur, dan mengembangkan dan memajukan Nahdlatul Wathon perlu adanya kekompakan. Nah, kompak harus kompak dan kesatuan gerak langkah. Dan ini sok bedang muni apa yang kena. Nyuruh itu dah ngelecok, kalau bunyi nembeng tekep. Ini saja kemarin cepat datang kan? Cepat datang kan tamunya ya. Langsung dari sana minta rekomendasi DPR RI. Alhamdulillah Gede Samsul jadi DPR RI. Itu bekas jasa kalian. Nah, iya kenapa jadi DPR saja begitu dia rekomendasi DPR langsung keluar negeri, frek langsung bisa. Itu gawena nesusuk. Sampai ku kanggo. Jadi setiap pengusaha dan anak-anak kita tidak mendengarkan perintah PB, NW itu agak goyang. Aku terdok saya tidak pernah saya izinkan. Ini rekomendasi DPR cetak, tak langsung. Begitu dapat langsung diterima sama mungkin KBRI, nggak tahu saya, tak langsung. Ya, jadi arah gue ngecok DPR RI nggih. Kan tidak sia-sia. Jasa seluruh anggota NW ini yang kemarin di pemilu, alhamdulillah dapat pahala. Datanglah ulama otomatis dalam seminggu. Hari ini dia oke. Apa namanya? Apa yang? Ndak anu arana tang dulu. Apa nah? Bukan anu nikah. Lebih tahu angdang isi apa? Kisahnya itu apa? Dengan gua aku. Begitu oke hari ini masuk surat itu langsung beli imigrasi, langsung beli tiket. Diberikan tiket semuanya tadi bisa di lapangan terbang. Langsung telepon langsung. Besok pagi langsung ditarik. Jadi bisa otomatis ya. Kalau kita punya orang, apalagi kita punya bupati, ya dengar sih. Nah amak apalagi kita punya gubernur. Masya Allah. Lagu yang pemain DPR denger aku, lagu nek nata doa. Aku mudah-mudahan kader NW yang diharapkan sama saya jangan begitu ya. Makanya yang tunas tuan guru yang menara percokan, sida harapannya sama warga NW. Kita harus ngomong di bawah. Suruh tuan guru itu ngeraos, itu katanya. Ini baru DPR RI. Bagaimana kalau gubernur? Kalau gubernur kata tangannya. Tahu anakku, saya itu harus dari dulu dia dikejar. Ndek tegawa kok politik, ndek bisa. Politik itu untuk melengkapi perjuangan agama.
Dia goyangkan tuh gini. Memang organisasi ada politik sedikit. Nggak bisa nyalehang kami lalu daerah tak ngomong dengar. Saya mek iman takwa mek. Ya, akhirnya orang berani membuat dia jadi pendidik. Akhirnya lah, lain kuah nuntut ya kan 2014 Juli apa Agustus itu. Udah lama kau ini sudah masuk bercerita, tidak mau bercerita. Ini masalah berat ini, berat loh, berat ini. Ya, Jawa apa aku tak berdoa doang, pula berjawa. Kedua yang boleh temati. Insya Allah, saya yakin kalau masyaihnya sekarang bergerak semua dan anak-anak ngerti dan abituran ngerti, insya Allah. Itu sudah saya ceritakan. Baru punya DPR RI saja sudah oke. Masuk surat, dia lempar, langsung dimasukkan hari ini, langsung beli tiket. Otomatis. Kemudian ada DPR RI yang nganga sonte. Saya nggak siling. Ya, seperti kemarin. Kita kan tidak punya pembimbing. Kenapa tidak punya pembimbing? Saking bodoh kita anjani itu. Itu sebabnya Tonggo Bayang tadi bilang begitu. Kita itu harus perbaiki diri. Kecil semuanya itu. Asal tebe orang di pemerintahan. Jadi tidak kena. Aku cuma melangku irit doang. Dia politik. Tidak ada itu. Ya. Tidak kena mau saya yang politik jangan. Semua dilaksanakan oleh semuanya. Dulu Gede Samsul mau dibuat jadi akabri. Bila dia jadi akabri maka tamatannya SMA Gede Samsul SMA 1 Mataram. Dua sanawiyah langsung SMA 1. Kenapa SMA? Dulu tidak dikasih orang masuk akabri kalau tidak SMA. Kok sekarang boleh? Aliyah. Disekolahkan ke SMA. Kenapa? Mau saya pegawaian ini tidak aku. Supaya didengar sama abituran juga. Mau saya tidak nyalih yang semuanya dimainkan. Di kanan main. Baru beli organisasi NW. Dan mau saya yang mengirim perwakilan Kalimantan, perwakilan Sulawesi. Kalau ada di internet. Mahasiswa ngelemok-lemok. Menuhan syarat ini apa nak? Enggak. Saya itu meneruskan apa yang dibuat sama ayah saya. Ingin manusia beruk, sugul, genuk. Tahu dia apa sih dengan Sulawesi. Mau saya semua itu, tapi saya teruskan. Perwakilan kita rubah jadi wilayah, buat jadi daerah dan sebagainya. Berarti jangan bodoh seperti mahasiswa yang bicara di internet itu. Wah, aku kena bisa nih, aku ngeraos, dendek. Itu dia harus tahu, harus kita bicara. Kalau bicara macam apa, internet lawan dia. Udah nge, ya karena kita tidak pernah lawan di internet apa. Cuma mau bicara. Ya. Nah, ini lagi. Azas NW jangan diubah, mudah-mudahan jangan. Sepanjang masa, sepanjang sana, sunnah jamaah dalam akidah, mazhab Syafi'i dalam syariah. Wajiblah ada banyak bersyukur atas ilmu dan maju teratur, penyebaran ilmu dan amal mabrur secara terang, secara jujur. Bagaimana kita bersyukur ya kita jalankan. Kita syukur dek. Samina perketat, kompak utuh bersatu. Ya. Kalau ada suruh dicoblos-coblos besok Desember, jangan dengar orang. Nanti lihat DPR dan Budeno datang ulama. DPR RI gitu. Dan Gede Samsul itu mau berangkat ke luar negeri kemarin itu cepat nanda tangan, berong-orong antara terbang dia itu dengan surat itu terbang. Gak mendadak disuruh. Akhirnya nyerpek dengan biak. Nah itu. Ngerti? Kenapa saya sebut agen daripada ngerti.
Jadi politik yang kecil itu menyangkut besar. Itu sebabnya orang mengejar itu. Lain kalau orang mengejar itu untuk dunia saja, kalau itu untuk akhirat. Ya, jangan bodoh. Baru saya dalam mengembangkan dan memajukan Nahdlatul Wathon perlu adanya kekompakan dan kesatuan gerak langkah dan kesatuan komando sebagai perwujudan dari semua itu. Maka doktrin perjuangan Nahdlatul Wathon sami'na wa ata'na harus kita tegakkan. Renungkan wasiat Maulana Syekh. Sudah masanya nak dah berbakti. Nah sekarang 20 tahun Mahat ya, muridnya semakin banyak, sudah masanya untuk Mahat, untuk kader. Tadi dulu sih masanya, coba sekarang finish sudah. Ya mudah-mudahan kita mau ya ngiring Maulana Syekh dari dunia sampai akhirat, masuk surga biar hisab, amin amin. Tidak terlawas doang. Sudah masanya nak ada berbakti, membela NW sepenuh hati, memelihara NW sepenuh bukti, menanam jiwa disiplin sejati. Mari bersatu di satu barisan, janganlah suka berkeliaran, tetap bersatu bersama Iwan menurut pimpinan Nahdlatul Wathon. Tetapkan dirimu bersama Iwan, bersama pembela Nahdlatul Wathon. Jangan selalu mendengar ocehan, suara orang di pinggir jalan. Orang tidak bertanggung jawab namanya di pinggir jalan itu. Kalau anakku masih mengaku, masih anak-anakku mengaku, masih ingat ya, kader ya, kader. Siapa anak-anakku? Siapa? Nina juga kader. Lilbanat kader, kader. Kenapa saya nanya katakan Lilbanat? Kemarin di Sulawesi Tenggara itu tadi wilayahnya. Pertama Mahat itu ke sana. Begitu pulang kawin, terus datang semendak balik senina jauh udah mama ule. Kader Lilbanat, kader. Ya baru dia mau. Nanti tanya dia, kader apa enggak kalau mau kawin? Kader lewat melengkok. Nah itu Sulawesi Tenggara. Itu Mahat Lilbanin Playhule. Demi nama Rari, Lombok penelaru datang sang aran ya kalau di sana kan. Lenara bali mewah tobi terus. Ngenu. Ule yo semua menghilang datang engkau. Di Kalimantan Timur lakon tantang siang Lilbanat, tantang siang Lilbani. Insyaallah datang engkau nanti arah senina anak buahku. Kader Lilbanat. Tugas belum Pak saya kasih tahu Lilbanat jangan begitu. Lebih jangan dia kawin dengan Lilbanin kalau dia begitu. Janggel perjuangan Maulana Syekh suruh Lilbanin kawin untuk NW. Untuk NW, bukan untuk pi anak doang. Ingat ya, kalau nggak siap dengan Lilbanin jangan. Karena pasti neraka di luar daerah tuh. Neraka tapi hebat. Daripada jadi pegawai yang diterima, lebih baik kita di masyarakat. Senang kita di masyarakat itu. Itu anda pernah alami. Coba jalankan seperti Umi Rehanu. 12 jam saya dari Sulawesi, dari Morowali sampai Duki itu 18 jam memotor. Dari jam 6 subuh sampai jam 12 malam. Enggak berhenti mobil itu. Melalui daerah Kristen. Kita lari cepat menuju ke apa gana lupa saya. Bukan, liwat poso semuanya. Baru kita dapat Islam. Bukan. Dari Maulawali kan kita. 7 una-una. Dia saudara madrasah. Apa? Masjid. Dia tetap mentah sembahyang zuhur. Kita ngejar tak berdiri. Mendarat masjid. Orang lain sih, orang enggak Islam, bagaimana kita cari masjid? Ya, memang begitu. Makanya kalau dia tidak siap, udah.
Aku udah harus masa hendak pada. Aku ini langsung lalu 2 kejadian tahun ini. Sekek terpelai angulai si senina, sekek terseang. Masya Allah, bagaimana Lil Banat? Ingat, disuruh kawin dengan Lil Banin supaya siap tempur dalam segala hal. Miskin ao, sugih ao. Di sana udah minus setahun di tiang kiri di Kalimantan Timur itu. Dia tang tahu pada tiang kan. Mbak name sayang tiang ngombe bisa akan aku. Asia sampai sekarang Leman lagu saya belum banyak pekerjaan saya. Masih dia. Apa guna merari ya nih? Kayak mau harta jangan. Untuk berjuang itu pasti lelah kita. Tapi enak, seneng, nikmat kita. Ndak itu lelah lah mau nikmat. Apa guna itu godok le. Saya Zainuddin bucak-bucak wasabi. Harus ada ke-NW-an tetuna. Yang minta peluk sami ada ke-NW-an. Karena saya dulu ke-NW-an banyak. Ya? Ya. Terus lagi kalau saya mengatakan kalau anakku masih mengaku lagi jawabmu itu bahwa NW organisasimu pasti anakku taat 1000 menurut Imam kompak selalu. Berarti marawasan Ami tadi kalau yang tidak kompak itu berarti tidak mengaku bahwa NW organisasimu. Itu sebabnya tadi mengatakan kesubul araan. Bakal dia tidak mengaku. Kalau anakku masih mengaku, masih mengaku pelinggi. Dia masih mengaku saja yang akan diselamatkan di padang mahsyar nanti. Karena manusia itu akan keluar nanti dengan bendera ini pasti. Kalau anakku masih mengaku, yang bukan marah nih kita saling peringati nggih. Ya anakku saya peringati anak-anakku ya. Dan mudah-mudahan abituran yang dulu mau mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan ya jelas berpisah dengan Maulana Syekh. Maulana Syekh itu di Baki tempatnya sekarang 17 ulama melihat dia. Dia di Baki. Hari Rebo saja, malam Rebo saja dia di Pancor. Langsung begitu dia akan dimasukkan ke liang lahat, si Nasir Debo itu begitu bacaan Qul huwallahu ahad mau diangkat itu dia sudah ngangkat badannya ngangkat asek lalu diangkat. Mungkin waktu itu langsung diberangkatkan dia. Malam diberangkat rohnya, siang itu mau dipetek talek. Arah petek apa? Talek bahasa Arab, bahasa halus nih. Dan aku petek. Kenapa saya mengatakan begitu? Dia bicara sama Ye Jupri, Ye ini kan baca Qul huwallahu ahad Allahu samad. Ye ini awakku asli yang ditanam sejadah. Itu karena kebesaran Tuhan. Itu bahasan saya. Bapak Maulana Syekh itu sebabnya Syekh Mahlayan bilang begitu. Begitu yang saya dikasih di Mekah, Taurat di Mekah, yang ingat kata pesuruh gaibnya Maulana Syekh. Kata Nasir. Dia ngangkat Ragan Maulana Syekh begitu pulang baca mungkin dia keluar terus. Jadi dia ne awakku yang asli yang ditanam sejadah. Ya. Ya. Jelas wasiat padahal jelas. Sengaja sering bacakan, saya sering bacakan. Banyak orang tidak mengerti kata Maulana. Banyak tidak mengerti katanya. Pada tugasnya berorganisasi. Dia tahu organisasi boleh pahala ente. Boleh. Dipermainkan orang sehari-hari. Akhirnya ia menjadi amfibi. Tahu nama amfibi? Tidak tentu arahnya ke sana kemari. Ada pula yang sangat fanatik. Fanatik. Hanya selalu ingin ngeritik. Dia terganggu ngeritik sama NW. Kalau untuk kebesaran NW keluar bisa. Membela pahamnya yang sangat pijik.
Akhirnya banyak kejungking balik. Dulu ceritanya sedikit, karena saya ingat sekarang ya, anak 50 mungkin, sebabnya saya ingat. Dulu ada masanya dulu. Terus kita tidak tahu, karena anak mahat itu ngelapor sama Molseh. Karena disuruh muridnya itu pada beketohan kanak. Apa sih nah suruh ngeritik kah? Akhirnya ada melapor. Saya tidak tahu, Mami Gede tidak tahu. Terus kaget Molseh, apa kena? Ngening karena. Astagfirullahaladzim. Langsung diberhentikan orang itu jadi masyayikh. Kalau sekarang masih Molseh banyak sudah dipecat. Masih dipecat dia. Dipecat langsung masa itu. Ngerti? Kenapa? Karena diajar muridnya itu melawan. Sudah berketoan seperti fakultas. Jadi kalau di mahat tidak boleh noak-noak, itu maksudnya. Supaya berkat ilmunya. Dan kalau orang di Jawa, bagaimana caranya? Begitu dah, apalagi ini beli-beli pinter-pinter guru me, nunduk. Dia lagu lupa, andai saya tahu cara ini dulu masih mau saya nanya. Dia ndek kanggo karena kena ngangkat meler. Nah, terus baru meninggal mau saya datang orang dari Jawa ziarah satu mobil. Mana saya Zainuddin baru meninggal ini makamnya saya gitu kan. Terkejut ya. Sudah bilang ini. Kenapa di sini kalau Syekh Zainuddin itu bicara, dia melotot muridnya. Dia tahu kalau aku berjawab. Agar dengar si Mas Syekh. Supaya dikupas bagaimana kenapa. Kalau di sana di Jawa tidak boleh kita bergerak. Begitu ada suara tuan guru, padahal tuan guru mungkin saja tamatan seperti mahal. Tak. Anden perlu jam, cek bawa nunduk bang. Nah sebenarnya mahat ini harus begitu. Begitu apalagi naruh ulama-ulama ces. Nah, tapi saya tahu itu sesudah Molseh tidak ada. Baru dia datang orang Jawa. Heran orang Jawa itu, kak di Jawa itu tidak boleh orang bergerak ke di muka ulama. Apalagi seperti Molseh luar biasa hebatnya. Ngerti? Nah, apalagi nginjek-nginjek nggak berani. Coba sudah sekolah-sekolah di Jawa itu yang Amsilati ada anak kesahar mendengar sekolah kita diberi untuk karena tajam kan Jawa. Nah itu harus dikupas itu sama mas yang pintar-pintar sama mas Ehme. Lagu sajana nih nyugulaga seperti itu karena jaga mahat itu ya harus dijaga itu. Bagaimana merubah jiwanya supaya menjadi orang baik. Nah, mungkin sudah 50 ke atas ini baru akan ada di mahat nanti akan hebat. Nah, mungkin kalau sudah akhlaknya, kalau saya nanti sebenarnya yang nomor 1 itu mas saya yang akhlaknya keenuyannya dengan ilmunya sama. Dan lalu sepintar atau sana, sudah lenggak ini. Kalau saya buat nomor ya nak, periksa aku nanti ke nomor sekian ya nak. Ya, kalau saya, kenapa? Agak ilmu dunia yang tahu nah. Yang kita cari itu yang sulit. Pintar-pintar Anjani. Coba lihat di Mataram itu yang di IAIN, yang di UNRAM, profesor doktor, itu Anjani semua banyakan. Saking pinternya orang Anjani, lalu nentok diri dia pinter. Lalu ngentok ngomong dengan pinter-pinter. Cuma yang belum ada apa? Belum ada al-alim al-alamah al-arif billah. Itu yang belum ada. Coba kejar. Saya minta dikejar al-alim al-alamah al-arif billah. Mulai jenah lamun de kata mau saya tulis pada. Nah, itu heran tahun dulu Mustamin. Tahun dulu dia ngiring ada Mas Syekh. Terus dia undang dia membicarakan haul Molseh itu tulisannya di sana matan al-alimul alamah haul 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 Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid al-alimul alamah al-arif billah
Kutubul Aktab. Dia kan nggak tahu sih, coba buat nanti begitu. Ndek kumele aja. Apa aku pengen gawe ya ke anak ini agar bagus. Nah, itu saja mau saya. Ini sudah 50 tahun kok ini. Mau saya ngejaga mahal. Jaga itulah maksudnya, dijaga segala macam. Jadi yang nomor satu itu harus lengkap kan. Dia akan menuju ke al-alim al-allamah al-arif billah. Udah kena muter redang dunia ini kalian muter akhirat. Ya. Mau saya itu nomor sekian ini lah. Mumtaz itu bukan alimnya saja. Al-arif dimasuk lagi. Dikejar al-arif. Al-arif billah. Kutubul Aktab. Tingkat ke-12. Walian Moseh. Cuma satu di dunia. Meninggal dia diganti sama orang lain. Katanya 100 tahun baru ada Kutubul Aktab. Jarak 100 tahun. Apa sudah ada dilantik sama Moseh? Seperti ceritanya Haji Fathur Rahman Batu Keliang Utara tahun dah si Guru Pestamin. Maka saya suruh dia pergi nih dokter paru bersama dia untuk mendengarkan katanya yang dilihat sama Haji Fathur Rahman. Kan wah bercerita sama Guru Pestamin deh. Wah. Segitana waktu setengah lupa, setengah tidam. Budak kelaluan. Negita Malaysia itu turun dari pesawat di Mu'alla, penuh ulama-ulama itu. Dia turun langsung dilantik sama Syekh Hasan Basar. Begitu pulang haji, Guru Fathur Rahman ditanya sama Syekh, apa oleh-olehku? Bingung. Si kita catat meno baru ingat. Terus apa bahasa Syekh? Ndak cerita dengan waktu masih hidup, ndak bercerita. Nah, itu sebabnya sudah meninggal Moseh baru dia balik cerita. Berarti Moseh itu melihat Guru Fathur Rahman itu melihat dia dilantik jadi wali. Ya. Baby tahu iya. Tahu nah geus pahareuh apa kering anu sebut ya mungkin dengan harapan bukan apa-apa, dengan harapan kita baik. Ya, pimpinan hebat masa ada militer hebat, benar-benar begampung tuh. Kita luar daerah. Ingat. Yang paling tangguh ada pula yang sangat fanatik itu. Hanya selalu ingin ngeritik, membela pahamnya yang sangat tinggi. Akhirnya banyak jungking balik. Ya enggak bisa jadi wali, enggak ada. Melawan orang tua apalagi orang alim begitu enggak mungkin jadi wali, mungkinnya tidak ada, mungkinnya tidak ada. Di sana saja di Jawa kalau ada ulama tuan guru kocet-kocet nunduk, apalagi lawan enggak midait tain ulama midait ngerti? Iya, mudah-mudahan pelungguh ini mau ngerti jadi abituren, sudah jadi abituren mudah-mudahan. Tidak mungkin kita jadi wali, mungkin itu tidak ada. Yang namanya tasawuf itu kalau yang lihat agak apa kiaran? Agak feodal itu. Kalau boleh mengatakan feodal. Ini ketangga dengan feodal. Orang jadi wali itu feodal loh. Tekan loh dia, baru dia jadi wali. Yul saya tak ada paling ingat, jadi wali cek. Ada depan toko wah. Ada mate wah. Itu baru orang jadi wali. Menegang otak kayak ini baik. Mati, nggak bisa. Itu sebabnya dididik kalau di Jawa itu samina watone. Dan ada cerita Billy Samsul bengak dia orang Probolinggo temennya itu jadi DPR RI, tapi istrinya jadi bupati. Bagaimana istri bupati? Rapat ke kiai-kiai yang guru teh demen dia. Dia jago teh hebat. Udah ngetek-ketek udah terus kadang ketek udah masuk ke Jakarta. Hebat.
Tapi apa terjadi? Agar terbaik pahala tinggi, mungkin supaya banyak pahala kita. Itu kalau kiai-kiainya bicara, kan itu pihak bupati lengser semama karena 2 kali pemilihan, ya. Seorang bupati tidak boleh cuma cukup 2 kali, ya, ngerti? Hah? Enggak bodoh. Jadi kalau 2 kali lengser. Terus sekarang istrinya, ini memangnya dengan si kiai ini rapat. Oh ya, istrinya ini kita buat, nggak boleh deh jadi. Cuman ini karena nanti suaminya merentah. Ngene. Jadi tetap dia minta jelo pedai di Pak Probolinggo merentah jadi apa perintahnya untuk bupati itu. Nah, mengenon tadinya kangen partai pemilihan. Nah, karena kenapa yang mengatur itu kemarin ada batu kita kan mudah-mudahan kan jadi menteri makna kopi itu nggak mungkin. Harus ada jadi bupati itu gubernur baru ketek ke atas. Ini gimana kedudukan jadi menteri mimpi ya ranan. Batutan yang melemia itu tidak mungkin. Ya. Siapa salah? Kita semua yang salah. Salah apa? Si bencinan kita bangsawan feodal. Akhirnya itu sebabnya mungkin ada yang jarang al-aribillah itu. Feodal al-aribillah itu harus untuk berdesor kita. Untuk tasawuf, kita kau cengak-cengak mental di keruan. Ya. Teman tahu ya cerita anak Kang Guru pintar-pintar Kang Guru sebenarnya. Coba aku ini pintar saja. Aku ngajar le mahat kedik-kedik cerita ang sinde-inde. Iya, lagu ini itu. Sekolah hangat yang mahat lain semua lagu ini tahun tutu mahat di Lebanat. Saya dibuatkan mahat di Lebanat itu dulu. Bumbeng kota mahali banyak tuh kita Mataram terus semua mentah begawian. Nah itu ya pengamat mahal banyak saya lampak dibilang desa sini mantau agama itu guru becik-becik anjak ke ya pengen ngerti nanti diteruskan sama masih maunya kita buatkan mungkin itu karena kenapa kok di Jakarta di Jawa Barat itu jabatan al-alim al-alamah al-arif billah kutubul aktab men anak-anak mau saya kutubul aktab muridnya dia pun nampahang mau saya nanti dia menyesal ada pula yang sangat ganjil katanya masih selalu memakai politik kancil lidahnya manis buktinya nihil hantam promo pokoknya hasil. Nah itu pekerjaan murid bapak, mudah-mudahan anakku jangan ya, mudah-mudahan dia yang sudah mahat, mudah-mudahan hindari ya, supaya anakku banyak menjadi al-alimul alamah al-arif billah. Nggak untuk sekolah di Mekah itu di keruan gawe kejar ini Mekah itu sulit sekarang dapat ke Mekah harus ada 110 juta harus tongokang kayak 110 juta. Nah terus akan ada peraturan pemerintah juga 3 tahun tidak bisa keluar negeri. Nanti berat macam. Hadirin kami hormati, poin ketiga dari wasiat tersebut secara khusus mengarah ke pribadi saya untuk dilibatkan dalam seluruh aktivitas organisasi dan mahat. Kita murid-murid pendiri mahat meyakini bahwa pendiri mahat adalah seorang waliullah. Mengapa beliau sampai mengeluarkan wasiat yang ketiga ini? Mari kita renungkan, kita kaji, kita hayati, dan saya serahkan kepada kita masing-masing untuk mengambil kesimpulan. Di balik semua itu, saya pribadi selaku putri pendiri mahat sangat prihatin bila sampai wasiat-wasiat pendiri mahat diabaikan oleh para tulab dan mutaharijat mahat, lebih-lebih lagi oleh mereka yang dibina dan mendapat ilmu langsung dari pendiri mahat. Nah, ini kerjaan orang kalau dapat al-alif billah. Telepon sentral di alam bebas. Ini telepon kok dia. Sambung menyambung tidak terbatas ke kanan kiri
bawah dan atas, sampai berita kontan dan puas. Bisa dia bicara jauh-jauh. Maka pidatonya sih kasetnya matakan belamuna jana lelangkangna atau dunia. Jadi muna gerang Mekah tek ngana Mekah datangna. Kutu Akbar itu tingkat pesaknya di dunia. Muna mate di dunia kalau ada katanya 100 tahun baru diganti, baru ada antara Kutubul Akbar 1 dan 2. Nah, apakah sudah dilantik sekarang apa enggak kita tidak tahu. Ya, sudah masa meninggal. Telepon hikmah nan berguna, mendapat kabar pada waktunya dan tidak perlu ada kabelnya, cukup ditempel pada temboknya. Wahai anakku yang telah mengaji, ayo saya. Anak-anakku telah mengaji. Wahai anakku yang telah mengaji, jaga teguhlah jiwa santri, sidik amanah, ikhlas berani, berjuang terus lewati rinjani. Ya. Kalau anak ada berjiwa rinjani, pastilah tegak sepanjang hari, tidak berubah, tidak amfibi, walau dijanji ranjang dan kursi. Kalau jiwa rinjani berarti kalau anak-anakku dia akan tahu dirinya. Kalau anak-anakku agak lenger berarti tidak berjiwa rinjani. Ya, tapi pasti ada, pasti banyak berjiwa rinjani. Ya, amin. Minta ini untuk menuju akhirat ini. Nasihat ini itu tidak begini ya enggak. Yang langsung surga itu yang wali, yang langsung surga itu murid jadi wali ende. Ini bahasa Mose. Hanun datang lu Suramin. Ya, tahu nama Suramin? Suramin itu pesuruh Maulana Syekh. Ya, seperti Haji Habir dulu, zaman Haji Habir juluan dia. Jadi kenapa dia Hanun datang lu Suramin? Saya dengar orang dua, tidak dengar saya. Tidak dengar Maulana Syekh bahasa. Datang yang ngetanina aku, saya bebasang tiang Bapak Maulana. Waktu ada persoalan kubur, jadi dia minta tambah di dalam kubur persoalan dia yang membebaskan dia di persoalan kubur. Jawab Maulana saya aran oh ini so penyu si jauh ketok-ketai si bilang ku nimbang jauh anang madrasah jauh anang umime iya yuk penyu ino aran Sayyid Nur pesuruh Maulana Malik Ibrahim. Sebenarnya dengar ini aku halimah apa aku sekarang bercerita Maulana Syekh. Sebenarnya lamun terpesuruh wali wajib jadi wali, tapi kalau ada yang tidak jadi wali ya mulai si melengernya ngerti. Tapi kalau Gus Amin sudah dicap mau saya nih bahasanya inoso si bebasan kita Said Nurarana pesuruh Maulana Malik Ibrahim si jauh penyu. Jadi pesuruh Maulana Malik Ibrahim itu berbentuk penyu. Dia dikodratan dibuat jadi penyu itu. Tapi kalau suatu-waktu dia menjadi manusia. Nah terus lamun ku jadi wali cuma enggak ada sebutnya Gus Amin. Lamun ku jadi wali lo Suramin ku angkat jadi wali. Nah jadi Gus Amin sudah jadi wali. Maulana Syekh berbahasa anak luar biasa. Bagaimana dia dapat jadi wali Suramin? Demi atoan beseang barsenina gusang ada masalah beseang barsenina. Dengan sudah beseang barsenina jualnya ke tanahnya. Ampal jauh tiba Umi Denin. Tiba Maulana Syekh. Tepu terus. Nah, ya sekenana cerita si tanggung Mustamin penuh. Jadi itu perintah Mustamin. Nah lo berjuruan taning TLU tono dari dia tebeng kepeng. Kalau anak-anakku karena suruh Maulana Syekh itu lekan ya orang postal orang katmi. Enggak, itu cara orang mau jadi wali. Jualnya kepeng pepena semacam itu ikhlasnya. Terus dia lepas
di sana, tuh dia diam. Tuh disuruh sama orang jalan, disuruh ke jauh jalan dia. Nggak pernah saya mendengar dia karena ne Sulamin kepeng nggak pernah mau dan saya. Baru dia jadi wali. Dengar? Mau saya mengatakan, lamun ku jadi wali ku ngangkat. Nah jadi bersuruh mau yang sudah jadi wali ada guru Sulamin. Nah itu sudah diikrarkan sama saya. Nah, selama ini mungkin dicek debit kreditnya dia yang cocok jadi wali. Sulit jadi wali, sulit, ya. Tetapi DNB insya Allah saya mengatakan tidak sulit. Sebenarnya wah bersama saya waktu ribut-ribut mahat, saya meniki bersama saya. Obat tulung bila rehanon ini berjuang muda dengan sang bigar hisap. Ini ndek tulung rehanon berjuang sih. Masih ngombe pun dengan sang bigar hisap. Nah, ngerti? Jadi apa nah? Berat anunya. Nah, jadi kita harus sah diri betul. Tek langsung. Ya. Jadi tidak semudah itu. Namun untuk mengatakan sangat feodal. Ini orang kita nih yang takut feodal. Tapi kalau untuk jadi wali sangat feodal untuk ditekan itu. Baru dia lulus, ngerti? Ya. Hadirin yang kami hormati, para mutaharijin, mutaharijat yang bahagia, kita warga Nahdlatul Wathon khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Ilmi Anjani cukup berbangga dan bersyukur karena dari tahun ke tahun aktivitas amal usaha Nahdlatul Wathon di pondok ini terus tumbuh dan berkembang. Pada hari ini alhamdulillah kita telah berhasil menamatkan tulab tolibat Ma'had Darul Quran wal Hadis. Keberhasilan ini tentunya berkat kerja keras dan kerjasama semua pihak, pimpinan Ma'had, para masyaikh, tata usaha, wali tulab, dan para tulab sendiri. Untuk itu selaku pendiri dan ketua Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Ilmi Anjani, Anjani kata pendiri deh, Anjani, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas semua jerih payah tersebut. Jazakumullahu khairan katsira, dan semoga pada tahun-tahun mendatang semakin banyak tulab yang dapat kita makan, amin. Agar engkau barong-arong minta agar hebat, agar hebat lalu. Mau tekan dia baru lagi ini hebat. Kita harus terus bekerja keras dengan terus berpedoman pada prinsip dan doktrin perjuangan Nahdlatul Wathon. Ya. Nah, sekarang tamat, mudah-mudahan besok lebih banyak tamat. Jangan banyak ngelamang kalian ini 785 orang. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sempurna. Lah bunda nama Rasulullah bagi dua supaya dia lebih banyak. Ya, berniat ya. Kan setiap nakuri saya berniat nginepin. Dengar orang katinu harus niatan. Ya. Iya, mari masahin tuh melet, bengak, ina amaner melet, bengak. Coba saya bisa bahasa Arab. Neket dah aku dekat ulama melet, ku anakku bagus. Ya. Iya, dia namanya Same, melihat anak, melihat ada bagus dan orang tua ini. Saya juga begitu, ya. Maka jemaah yang menharap bagus, ya karena kita melek, ya. Itu sebabnya kita baik hati kita sama orang yang baik. Nah, jadi tadi sudah disebut nomor-nomor perempuan itu olas tiap tahun. Tulab selai. Nah, saya harapkan yang tulab tolibat yang pitu olas yang nomor 1 sampai nomor 5 diam di pondok pesantren ini untuk nanti di SK-kan. Membetul saya kasih sekretaris nanti kita atur ya. Enggak boleh yang tulis maaf masa ini kita diri deh aku nomornya enggak bisa dari hari ini tahun 60 nomor sekek datang nomor 5 tepuang Nina ngenu, mama ngenu.
Nggih. Ya. Masa nek ikhlas. Betul begayan tene. Betul begayan nenek malaikat di pondok pesantren Syekh Zainuddin marah ulama. Oke, kan kita ada terus ngepek-ngepek. Boleh coba bantah di pondok pesantren Syekh Zainuddin. Ngajak niat ini amanah dah. Mudah-mudahan niatnya bagus. Udah. Serah. Umira anu dang budaya anak ke sekolah. Itu sunyatang saya, Bu. Mau dari katulama dari besar. Enggak naja isi kangen muridnya si Moleseh. Moleseh itu enggak ada bandingnya di muridnya, di orang NW, belek dosen dengan NW. Semuanya dikerahkan untuk NW. Ilmunya, doanya, apa namanya? Habis. Aku enggak najar, aku kopokan yang laki itu. Ada lain okat kopokan, tak baik kita. Kifalik enggak tahu. Taib ada. Menangkan kifalik taib menangani. Onde mau saya lengkap. Jadi aku belajar tidak bisa bodoh. Jadi aku belajar lah hebat kalah dengan aku. Mau saya lah. Taib ada. Dia nggak taib dah. Maka menangkan kifalik. Pasti aku tahu jawab. Dia jawab di ini. Enggak nih tanah ngajar aku si amangku. Nih. Itu karena apa? Karena kangen lah. Oh iya. Karena kangen murid. Karena NW beli dosa mi. Mudah-mudahan abituran lalu yang sudah lama itu dia ngerti dah bagaimana besar jasa Bapak Moleseh. Jadi mana besar jasa Moleseh ini Moleseh tapi yang menjalankan Rehanun. Mina si gebek kalau ndak mene kanggo kan jalanan jadi merbot Moleseh. Kumbeang akan bertemu dengan kutubul aktop. Mana bisa? Yang bisa ketemu itu orang yang baik Sulawesi Kalimantan berdait ya. Kesini kapan tak berdait ya karena kita main-main si Diombo. Hadirin anakku taharijin taharjat yang saya cintai, pada hari ini anak-anakku telah berhasil menamakan satu jenjang pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Anjani. Keberhasilan ini tentunya sangat membanggakan sekaligus membahagiakan karena ini adalah salah satu cita-cita dari setiap tulab dan orang tua. Tetapi satu hal yang harus anak-anakku ingat bahwa keberhasilan ini tentunya berkat dukungan orang lain yang dipimpin mahat, para masyayikh dan orang tua. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasihlah kepada guru dan orang tua anak-anak dah. Lebih-lebih lagi kepada ayahanda Al-Maghfurlah Maulana Syekh dan guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bersyukur itu membesarkan newe, cara bersyukur yang udah bersyukur. Orang yang udah bersyukur lagi. Ya. Terus binalah hubungan baik dengan guru dan alma mater agar pipa ilmu anak-anak tidak terputus. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa janganlah anak-anak merasa puas dengan ilmu yang telah anak-anak terima selama menjadi santri formal, kaji dan pelajari terus kita pita kuning yang anak-anak miliki. Berjuanglah di tengah-tengah masyarakat dengan ikhlas dan istiqomah. Ingat anak-anak adalah bintang-bintang Nahdlatul Wathon. Ya. Tanamkan di hati anak-anak bahwa anak-anak adalah kader. Kader. Harapan Nahdlatul adalah kader harapan Nahdlatul Wathon. Maka dengan menyadari diri menjadi kader akan timbul kesadaran, rasa tanggung jawab dan jiwa juang yang tinggi. Dan dalam berjuang kedepankanlah akhlakul karimah. Dengan demikian orang akan bersimpati pada Nahdlatul Wathon. Satu hal juga yang perlu anak-anak ingat bahwa dengan selesainya anak-anak pada satu jenjang lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon, maka anak-anak telah tercatat sebagai abituren Nahdlatul Wathon. Jadi abituren itu
Saya ke bagian kepeng, setamatnya tarik uang abiturennya. Harus pulangkan uang abituren. Ya. Dalam norma Natal abituren diberikan satu kewajiban untuk memberikan amal abituren pada setiap hulta NWDI diselenggarakan. Anak-anak harus ingat, amal abituren ini kita perlukan untuk menyukseskan dan mengembangkan amal usaha dan perjuangan Nahdlatul. Anak-anak juga harus terus ingat akan baiat yang telah diikrarkan selama menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan Nahdlatul. Kami wasiat Mauseh, dulu banyak yang kami baiat. Karena ada yang nyeleweng, waktu ijazah dan nerima tarekat, sanggup membela selama hayat, sehidup semati sampai akhirat. Itu kata abituren dulu. Tapi sekarang jarang kulihat. Menepati janji, menepati baiat. Apakah masih ada yang ingat? Ataukah sudah dibuang di erat? Melanggar baiat, melanggar sumpah, melanggar ikrar, melanggar perintah. Tidak peduli hubungan musnah, tidak peduli Quran dan sunnah. Khianat sumpah, khianat baiat. Sangat bahaya dunia akhirat. Banyak terbukti, banyak terjadi. Imannya mati, takwanya selamat kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi pejuang Nahdlatul yang diridhoi oleh Bapak Muhammad Syekh. Nahdlatul adalah rumah anak-anak sendiri. Kembangkanlah amal usaha Nahdlatul dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah. Di samping itu untuk melancarkan pelaksanaan amal usaha Nahdlatul, pengurus organisasi Nahdlatul juga terlibat dalam dunia politik berhubungan dengan pemilihan para taharijin, warga Nahdlatul supaya bersiap-siap menghadapi keputusan politik Nahdlatul di Lombok Tengah. Tadi sudah diterangkan ya, di Lombok Tengah sudah ada yang, nah itu Rois Am dia sebenarnya, Rois Am dan Masjid Syafi'i ini kanggo. Kalau ngomong cokot tutu, orang juga yang kepeng apa. Ya, jadi acara itu 9 Desember. Nah, nanti sudah ya. Bila keputusan sudah diambil, maka hanya ada satu ungkapan, kompak utuh bersatu. Sudah diambil keputusan kok sudah. Tinggal dia mendaftar judi dan ikhlas untuk mengajak keluarga, mertua, sanak, saudara Rubin yang karena memang keluarga kita pada masa Tuan Guru Mahmud, satu kasur, satu dapur, satu sumur, ngerti? Keluarga enta kira ada mana sumur, jadi kubur saja ya lingkungan kita. Sudah ngerti juga, ini ajar ya. Pada semua pihak yang telah membantu untuk keberhasilan pendidikan di Mahat ini disampaikan ucapan terima kasih dan jazakumullah khairan katsiran. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.